Ya ampun, Kamu tuh kurang ajar banget ya, hah? kamu tuh bener-bener gak becus kerjanya. Kamu nggak ngeliat Ya, kalau nggak misalkan becus. ada atasan kamu? Ya nggak becus tuh kalian berdua, bukan aku. Kan kalian berdua yang udah tahu ada Ya orang ngepel. seharusnya kalau misalkan ada orang mau lewat, kamu tuh berhenti ngepelnya. Kamu tuh karyawan baru sini, hah? Ya emang Iya. kalian berdua siapa? Sini. Kamu harus kasih pelajaran. Siapa yang masukkan kamu ke sini? Hah? Ya, sini. Ini siapa? Hah? Ya. Kamu yang masukin dia ke sini? Seharusnya kamu tuh bilang dulu sama aku. Kalau mau masukin karyawan, hah? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia. Duh, kemana sih Pak David? Kebiasaan deh, padahal sama Pak Agung udah sering diingetin. Kalau misalkan kita tuh nggak boleh telat-telat lagi. Ya ampun Pak David, gimana sih? Padahal baru aja dikasih peringatan sama Pak Agung, tapi masih tetap ngelakuin hal yang sama. Kan kalau misalkan kayak gini, aku juga kena nantinya. Padahal kan aku udah tepat waktu, tapi malah Pak Davidnya yang telat-telat kayak gini. Pasti aku nantinya juga bakalan kena marah deh. Gimana sih? Ya ampun, ini dia. Pak David, gimana sih Pak David kok telat terus? Namanya Pak David mau dimarahin lagi Pak. Kalau misalkan kayak gini Pak, saya juga kena marah nantinya Pak. Padahal kan saya udah dari tadi nungguin Pak David. Bu Ika tenang aja, ya. Saya ini atasannya Bu Ika. Kalau masalah Pak Agung mah gampang dikelabuin. Bilang aja kalau kita lupa sama Pak Agung. Kalau kita disuruh datang ke rumah Pak Agung, ya. Kita udah nyampe ke kantor, habis itu kita balik lagi. Tenang aja kalau masalah itu mah. Kamu gak usah khawatir. Kalau kamu dimarahin, aku yang bakal ngadu sama Pak Agung. Ya udah deh Pak David, soalnya aku nggak mau kalau misalkan nanti ya aku juga bakalan kena marah gitu kan. Kita berdua tuh udah sering dimarahi sama Pak Agung gara-gara telat ya kan. Ya udah, lain kali nggak bakalan ada yang marah, ya. Oh ya, ada hal yang penting yang harus aku omongin sama kamu. Apa Pak David? Ini masalah Sinta. Sinta di perusahaan kan bagian keuangan. Kamu tuh sendiri kan tujuan kita itu selama ini belum tercapai untuk menggelapkan dana uang perusahaan. Kalau semisal Sinta berada di pihak kita, kita sangat gampang untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin dari perusahaan. Tapi masalahnya Sinta itu selama ini tidak menghiraukan kita. Bener juga Pak David, sombong banget sih dia. Padahal kan gimana ya, ini juga berpengaruh nantinya buat Sinta gitu kan. Tapi dia malah nggak berpihak sama kita. Kalau masalah pengaruhnya, sebenarnya nggak ada pengaruhnya sama Sinta. Malah Sinta itu berpikiran kalau dia mengikuti cara kita, dia itu bakal bermasalah. Makanya dia tuh bersikeras tidak mau untuk berada di pihak kita. Tapi kita bakal melakukan segala cara untuk Sinta berada di pihak kita. Tapi gimana Pak David, Sintanya juga jual mahal kayak gitu kan nggak mau. Tenang aja, aku sudah pikirkan matang-matang kok. Aku bakal bikin Sinta bermasalah di kantor. Dan nantinya kalau Pak Agung itu menanyakan masalah Sinta, nah, aku bakal menutupi kesalahan Sinta. Ya meskipun Sinta gak melakukan kesalahan. Nah, boleh situ, juga sih buat mengambil ya simpatinya Sinta gitu sama Pak David. Di situ Sinta bakal berbalas budi sama aku dan Sinta bakal berpihak sama kita. Ide bagus tuh Pak David. Pokoknya gimana caranya Sinta itu ya berpihak sama kita gitu kan. Dan dari dulu juga Pak David juga berusaha ngedeketin Sinta. Pak David sebenarnya suka kan sama Sinta? Ya sebenarnya sih ya, tapi ya udahlah, gampang. Kalau Sinta udah merasa punya utang budi sama aku, Sinta bakal melakukan apapun yang aku mau. Termasuk Sinta bakal nerima cinta aku. Ya juga sih, kalau misalkan Pak David nih sampai jadian sama Sinta, aduh,
Kalau gitu Cinta dijamin dong berpihak sama Pak David nantinya. Nggak perlu nih kita susah-susah membujuk dia nantinya ya kan? Ya bener banget. Karena apa? Kalau kita cuma mengandalkan gaji perusahaan, kapan kita kayanya? Hah? Ya iyalah, kan gaji kita juga nggak seberapa. Ya kalau Pak David masih mending Pak, kan kalau saya masih di bawahnya Pak David. Menurut aku gaji segitu cuma kurang. Nah buktinya sekarang aku belum punya mobil bagus. Kalau semisal kita mengkorupsi dan uang perusahaan, kita bakal bisa beli mobil bagus, punya apartemen, dan apapun yang kita mau kita bakal bisa membelinya. Tapi kalau kita mengandalkan gaji, ya apa yang kita mau nggak bakalan tercapai. Bener juga sih Pak David, kan apalagi zaman sekarang nih apa-apa sudah ya mahal gitu kan. Gak mungkin kalau misalkan dengan gaji segitu kita bisa berubah kehidupan kita nantinya, mesti kan cuma cukup-cukupan gitu Pak. Bener banget. Ada rencana besar yang bakal aku bahas sama kamu nanti ya. Oh iya Pak, Yang baik. penting rencana ini kita muluskan dulu dan kita langsung berangkat ke rumah Pak Agung supaya Pak Agung gak nungguin lama-lama. Oke? Ya udah Pak. Pakai motorku aja ya. Ya udah ya Pak. Aku gimana ya mau ngomong sama bos? Khawatir banget. Tapi apa jangan-jangan bos mau ngomongin tentang masalah perusahaan ya? Aku deg-degan banget deh kayaknya. Udah mending aku sekarang langsung panggil bos aja. Assalamualaikum. Loh, Bos. kamu Gung? Iya bos. Di dalam aja atau di luar Gung? Di luar aja kayaknya bos, enaknya bos. Ya udah duduk. Jadi gimana Gung? Kemarin kan aku udah bilang aku mau ngontrol masalah kantor kamu Gung. Dan sekalian soalnya aku di sana ada Cinta Gung. Nah, ini juga biar jadi kesempatan buat aku buat ketemu sama dia Gung. Karena kan mungkin dulu dia ada masalah sama aku, tapi mungkin sekarang udah lupa Gung. Jadi aku kangen banget sama dia, aku pengen nemuin dia. Dan kayaknya dia kerja di kantor aku atau di kantor kamu. Ya aku denger info katanya dia ada tekanan Gung. Emang kamu sering marahin dia atau siapa sih atasan dia Gung? Ya kalau buat memarahi Cinta nggak pernah bos, cuman ya saya tekankan pekerjaan lebih lagi bos. Iya gak apa-apa Lagi, kalau bos. misalkan itu berhubungan sama pekerjaan. Cuman informasi yang aku dapetin ini sama atasannya dia dideketin, dan kalau gak mau dia ngecep masalah pekerjaan. Kan gak boleh begitu Gung. Jadi aku harus segera ngatasin masalah ini, karena kalau dibiarin ya aku juga gak enak sama Cinta. Kantor aku kok bisa begitu, tapi kan Cinta juga gak tahu kalau misalkan aku yang punya kantor Gung, karena aku juga udah lumayan lama gak hubungan sama Cinta. Dan rencana hari ini aku mau ke sana Gung. Kan kamu juga udah bilang beberapa karyawan harus kumpul, ada sesuatu yang mau diomongin. Tapi ingat, kamu jangan bilang dulu kalau misalkan aku yang punya kantor gitu loh. Kenapa harus ini bos? Nggak bilang bos. Iya jangan, nanti biar aku yang ngurus sendiri. Takutnya Cinta salah paham sama aku. Ah ya udah bos, saya sudah bilang sama beberapa karyawan yang buat pertemuan sama bos. Jadi kalau masalah ini bos, masalah si Cinta, saya juga nggak tahu bos, nggak ada karyawan yang ngadu ke saya kalau Cinta hanya banyak tekanan apa yang bos katain. Iya, nggak mungkin ada yang berani buat ngadu Gung, karena itu juga atasan Cinta. Jadi siapa yang berani ngadu pasti ya diancam juga kan. Nah, daripada aku menduga ataupun kamu juga cuman menduga, lebih baik aku langsung ke kantor aja, langsung aku tanyain sendiri nanti Gung. Dan ini kalau misalkan dibiarin, ini resiko yang paling besar
yang menanggung itu kamu, Gung. Ya benar juga. Setelah kamu baru aku. Tapi kalau aku kan masih ada perusahaan yang lain atau kantor yang lain. Tapi kalau misalkan kantor kamu itu namanya udah jelek, terus kantor kamu bangkrut, bakalan banyak PHK, kamu juga bakalan jadi pengangguran. Kalau aku cuman bisa bilang kasihan. Terus misalkan kantor kamu udah bangkrut, kamu minta aku ditaruh di kantor yang lain, nggak bisa. Soalnya kan kantor yang lain juga udah ada orang-orangnya, Gung. Masa orang yang udah lama kerja sama aku juga mau aku pecat. Jadi ini udah menjadi keputusan aku. Ketika kamu gak bisa memimpin, ya kamu tanggung sendiri resikonya. Karena sekarang cari kerja juga susah, Gung. Jadi aku bukan mau nakut-nakutin, Gung. Kenapa aku langsung ke sana? Ya biar cepat kelar. Ini resiko juga gak terlalu besar kalau misalkan cepat kita atasin, gitu loh. Soalnya ini juga udah agak lama aku dengar infonya, tapi kok semakin lama semakin jadi, Gung. Ya aku juga gak bisa biarin kalau masalahnya seperti ini. Ya bos, ya udah saya juga minta tolong sama bos buat ya menyelesaikan masalah ini, bos. Iya, Gung. Aku bukan nggak percaya lah ya sama kamu, cuman ini masalah biar cepet kelar. Ya udah kalau misalkan kamu jalan aja, Gung. Soalnya kan ya aku juga mau langsung berangkat gitu loh. Ya udah bos, tapi saya mau pulang dulu, bos. Soalnya ada karyawan yang mau ke rumah, bos. Terus ada sesuatu yang mau saya omongin juga, bos. Yaudah kalau begitu kita langsung ketemu di sana aja nanti ya, oke? Ya udah bos, saya makasih ya, bos. Oke, Gung. Kalau masalah ini udah beres, jadi aku tinggal mikirin hubungan aku sama Sinta. Kira-kira dia masih mau nggak ya sama aku ya? Kalau misalkan cuman dipikir doang tapi gak langsung dilakuin, ini mah cuman menduga nanti. Kalau segera dilakukan dan aku langsung mencoba, baru ketemu. Ya udah deh, aku pakai sepatu, setelah itu aku langsung berangkat. Udah langsung masuk aja sih ke dalam. Ya kalau kita langsung masuk ya gak enak lah. Hah? Tapi gimana kan, takutnya Pak Agung nantinya tambah marah gara-gara kita telat. Aku Pak Agung dulu. Toh Pak Agung belum ada di depan kok. Kalau kita langsung ke sana kan. Ya udah deh Pak David, buruan hubungi Pak Agung. Iya, kamu takut banget sih. Takut dipecat ya? Ya iyalah, soalnya kan kita udah sering dimarahi. Kalau misalkan kita dikasih surat peringatan gimana? Mungkin Pak Agung itu butuh sama kita. Kenapa? Ya kita di mata Pak Agung itu selalu baik kinerjanya, selalu sesuai target. Ya juga sih, tapi kalau misalkan kita sering telat, ya pasti juga nantinya dikasih surat peringatan juga Pak David. Udah tenang aja kalau masalah itu. Kamu khawatir banget. Tapi Pak Agung kok belum balas WA aku ya? Atau mungkin Pak Agung masih tidur kali ya? Ya gak mungkin lah Pak David. Kan ini udah hampir masuk jam kantor ya kan? Apalagi kalian kok di jalan, Pak Agung gak masuk aja? Ya kita nunggu Pak Agung. Barusan saya WA Pak Agung tapi gak dibalas. Saya barusan di perjalanan. Ya. Oh iya Pak Agung, ada hal penting apa yang harus dibicarakan sama kita ya Pak Agung? Sampai-sampai kita tuh disuruh datang ke rumah Pak Agung. Biasanya Pak Agung kalau ada kepentingan yang sangat mendesak, meetingnya di kantor Pak Agung. Jadi ini, saya barusan ditegur sama bos. Mengenai jadi apa mungkin ada kesalahan Pak Agung dengan kinerja kita berdua? ya enggak, jadi gini, ada salah satu karyawan ya yang bisa dibilang dia sekarang lagi kerja nggak fokus, lagi ada tekanan gitu maksudnya dari atasannya. Jadi nggak ada info ke saya kalau karyawan itu ada tekanan dari atasannya. Jadi saya minta tolong sama kalian buat ngatasi masalah ini. Oh, ada tekanan, maksudnya tekanan apa ya Pak Agung? Ya bisa bilang tertekan masalah pekerjaan di kantor Pak David. Mohon maaf nih Pak Agung,
Soalnya saya selaku atasannya Wike sama Sinta itu merasa tidak pernah menekan bawahan saya, Pak Agung. Atau mungkin dari pihak keuangan ya. Kalau mengenai pihak keuangan, Pak Agung kan tahu sendiri. Bu Sinta yang mengatasi masalah itu. Atau mungkin ada salah satu karyawan yang korupsi sehingga Bu Sinta menekan karyawan yang bermasalah, Pak Agung. Bisa jadi kan? Ya makanya saya manggil kalian berdua ke sini karena saya percaya sama kalian berdua. Jadi saya minta tolong kalian berdua buat menyelidiki siapa pelakunya dan juga menyelesaikan masalah ini. Pak Agung tenang aja kalau masalah itu. Saya selaku atasannya Bu Wike dan Bu Sinta, saya bakal menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Kalau semisal ada karyawan yang tertekan dan fokusnya tidak fokus sama pekerjaannya, ini sangat bermasalah nantinya sama perusahaan. Dan saya pikir kalau masalah Bu Wike, saya merasa aman, tidak pernah menekan bawahannya. Dan saya cuma curiga sama Ibu Sinta karena selama ini Bu Sinta itu sangat sulit diawasi dan sangat sulit diberikan masukan sama saya, Pak Agung. Ya pokoknya gimana caranya saya minta tolong kalian berdua buat menyelesaikan masalah ini. Soalnya saya juga gak enak sama atasan kita, sama bos kita. Soalnya bos kita sampai dengar masalah ini. Siap, Pak Agung. Saya tidak tahu masalah apa-apa. Siap. Pak Agung tenang aja, Pak Agung terima beres, dan masalah karyawan yang bermasalah nanti saya bakal atasi, Pak Agung. Baik Pak Agung, saya juga bakalan membantu Pak David buat menyelidiki masalah ini. Ya udah kalau gitu sekarang kalian langsung berangkat kantor, dan juga saya sudah bilang kita sekarang ada pertemuan sama bos kantor. Siap, Pak Agung. Ya udah kalian langsung jalan aja, bentar lagi saya nyusul. Ya, permisi ya, Pak Agung. Permisi, Pak. Ayo. Untung masih sepi. Ini kayaknya ntar lagi kalau misalkan aku langsung bilang ketika ketemu sama Sintaku yang punya perusahaan, kayaknya ini gak mungkin deh. Ya biar aku tahu juga orang yang jahat sama Sinta, ya aku harus. Nah itu ada Pela. Ya aku bilang aja kalau misalkan aku cleaning service yang baru. Dengan cara begini aku bisa tahu orang yang jahat sama Sinta dan bisa ngelihat kelakuan orang itu. Tapi kalau misalkan Sinta tanya, aku jawab gimana ya? Ya udahlah, Sinta kan juga gak tahu kalau misalkan aku yang punya kantor. Ya walaupun aku udah sering nyelidikin dia. Yaudah deh, mending sekarang aku coba ke sana aja deh. Aku ambil pelannya. Nah, dengan cara aku jadi cleaning service di sini, pasti Sinta kan gak bakalan curiga. Kalau misalkan aku tiba-tiba ada di sini, aku bilang aja aku karyawan baru di sini. Dan aku bisa ngeliat sendiri dengan mata kepalaku sendiri siapa orang yang udah jahat sama Sinta. Ada deh, mumpung gak ada orang, aku pura-pura ngepel aja. Ini mobil siapa ya? Kok aku baru lihat mobil semewah ini di kantor? Atau jangan-jangan ini mobil Pak Agung kali? Karena kan selama aku kerja di sini aku nggak pernah ngelihat mobil mewah ini parkir di kantor. Ya kali mobil Pak Agung. Ya udahlah, aku juga ngapain ngurusin mobil orang kan? Mending aku sekarang langsung cepet-cepet masuk ke dalam deh. Karena aku nggak mau nantinya aku bakal dimarahin lagi sama Pak David dan Bu Wike. Padahal kemarin juga aku hanya telat cuma 2 menit.
Tapi sama mereka aku udah dihukum aja. Ya udah, daripada ngurusin mobil mewah punya orang, mending aku langsung masuk ke dalam. Loh, Aduh, ya ampun, sorry. Sinta, kamu kerja di sini juga? Iya sih, aku kerja di sini, tapi bentar deh, aneh banget deh. Kita lama nggak ketemu, tiba-tiba kamu ada di kantor. Ya, aku baru kerja hari ini, jadi aku jadi cleaning service di sini. Wah, aku jadi malu. Kamu ternyata karyawan di sini, berarti atasan aku dong. Ya tapi kok aneh aja sih. Kamu tiba-tiba ada di kantor, padahal kemarin-kemarin aku juga nggak pernah kelihatan kamu. Iya, soalnya dari kemarin kan di sini kan juga butuh lowongan. Aku interview lah di sini. Jadi ternyata yang ada jadi cleaning service. Padahal aku udah rapi-rapi, tapi gak apa-apa. Yang penting kan sekarang aku bisa dapat penghasilan tiap bulan. Terus aku ada kerjaan, gak nganggur lagi. Iya sih. Kamu ya kabarnya gimana? Baik? Kabar aku baik kok. Cuman aku juga kaget aja lama nggak ketemu kamu. Sekarang kamu udah banyak berubah ya. Ya udah berubah jadi cleaning service. Kan memang dari dulu aku orang nggak punya. Ya, tapi pekerjaan apapun harus tetap kamu syukuri ya. Mungkin suatu saat nanti kamu bakal bisa kerja di kantor ini sebagai staf seperti aku atau lebih dari aku. Ya semoga aja, tapi kan ya ijazah aku kan rendah, tapi nggak apa-apa lah, aku nggak mandang masalah kerjaan. Yang terpenting kan buat aku sekarang aku bisa kerja, apalagi di sini ada kamu. Ya enak lah, aku bisa ketemu kamu terus. Tapi gimana ngomong-ngomong, orang-orangnya baik nggak? Ya gitulah, orangnya baik-baik kok di sini. Jadi kamu jangan khawatir ya. Kamu harus semangat kerja di sini. Alhamdulillah lah, kalau misalkan baik. Ya semoga aja gak ada yang disembunyikan sama kamu. Ntar ada yang nggak baik, kamu bilang baik semua. Enggak kok, baik-baik di sini. Aku juga betah banget kerja di sini. Kamu juga harus betah kerja di sini. Ya semoga aja aku betah. Yang terpenting kan aku bisa ngelaksanain apa yang udah menjadi kerjaanku. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu tetap baik sama aku? Kan aku cuma cleaning service dan kamu juga kayaknya di sini jabatannya tinggi. Terus masih baik sama cleaning service kayak aku. Ya emang kalau berteman harus pilih-pilih ya. Enggak dong, meskipun di sini kamu kerja sebagai cleaning service, kamu kan juga tetap teman aku. Kamu gak usah grogi dong ngomong sama aku. Iya kan, kita udah lama gak ketemu. Apalagi kamu makin oke aja. Jadi aku agak sedikit grogi. Jadi sekarang ini kamu masih banyak kerjaan atau gimana? Kebetulan aku juga lagi banyak kerjaan dan kayaknya ini aku bakal telat deh. Oh, ya udah deh kalau begitu. Kalau misalkan kamu ada kerjaan, kamu lanjut dulu. Ya udah kalau gitu aku lanjut kerja dulu ya. Ya udah, kamu lanjut dulu biar aku gak gangguin juga. Oke. Ya ampun. Sorry, aku lupa kunci aku. Ketinggalan aku. Kunci ruangan? Iya, kunci ruangan aku ketinggalan. Ya udah, lanjut dulu. Kamu semangat ya kerjanya. Kamu juga. Ya udah, kalau gitu aku tinggal ambil kunci. Ya udah. Coba aku bisa ngedapetin Sinta. Dia udah baik, cantik, dan mau ngehargai apapun pekerjaan orang lain. Biasanya kan, ya aku cuma jadi cleaning service. Biasanya sama orang lain ya direndahin, ya dipandang sebelah mata. Tapi Sinta malah tetap baik sama aku, bahkan ngasih semangat. Kayaknya aku makin dendam sama orang yang udah ngejahatin dia, ya walaupun dia masih nutupin di depan aku. Padahal kan aku udah tahu. Aku udah pasang mata-mata di sini. Ya udah deh, mending aku lanjut dulu bersih-bersih jadi cleaning service, biar ntar orang-orang di sini juga gak curiga sama aku. Pak Agung sudah sangat percaya sama kita. Buktinya tadi ada karyawan yang ditekan sama atasannya, Pak Agung nyuruh kita untuk menyelidiki, dan ini sangat bagus untuk kita. Tapi saya rada takut Pak David, karena kan dibalik semua itu kan ya kita berdua Pak David. Kok bisa sih bos sampai tahu ya kalau misalkan ada beberapa karyawan yang tertekan kayak gitu? Udahlah, kamu gak usah takut. Di sini kuncinya tinggal siapa namanya? Sinta aja. Ya, kalau Sinta udah ada di pihak kita, kita sangat gampang untuk mengambil uang
perusahaan sebanyak mungkin. Hah? Kita bikin bangkrut aja sekalian perusahaan ini, ya enggak? Boleh juga sih, Pak David. Ya tapi kita main rapi aja Pak David. Soalnya Udahlah. takut banget kalau misalkan nanti ketahuan, akhirnya kita dipecat dan juga kita nggak ngedapetin apa-apa ya kan? Kamu tuh kayak gak tahu aku aja. Hah? Kamu udah lama kan bekerja sama-sama aku. Selama ini kita aman-aman aja. Hah? Udahlah, ayo. Yaudah, yuk. Ini dia orangnya. Sin, Iya Pak, ngapain? Mau kemana? Balik lagi. Saya mau ngambil kunci loker Pak, ketinggalan di dashboard motor. Oh, kebiasaan deh. Makanya lain kali tuh yang teliti, jangan sampai ketinggalan kayak gitu. udah kamu jangan marah-marah. Hah? Orang lupa kan biasa. Oh ya, sebelum kamu ambil kunci loker kamu, ada hal yang penting yang harus kita omongin di sini. Hal Jangan di penting, dalam. Pak. Iya. Emang kenapa nggak kita obrolin nanti kita di dalam aja Pak? Udah di sini aja. Kalau di dalam kan banyak karyawan, gak enak. Kalau sampai karyawan lain dengar, nanti malah berabe. Ya sudah kalau begitu, memangnya Bapak dan Ibu mau ngomongin soal apa? Kamu di sini di perusahaan ini kamu kan yang pegang keuangan. Hah? Baik. Aku tuh cuma butuh bantuan kamu. Kalau kamu mau bekerja sama kita berdua, ya, kita bakal memberikan bagian yang lumayan besar dan kamu bakal kaya mendadak. Bener Sinta, kamu nggak usah masih mengandalkan gaji kamu. Kan gaji kamu juga gak seberapa ya kan. Kalau misalkan kamu ikut gabung sama kita berdua, ya pasti kamu bakalan dapat juga kan hasilnya. Jadi orang gak usah munafik deh. Baik, saya mengerti dari obrolan Pak David dan Bu Wike untuk mengajak saya kerjasama korupsi di kantor ini kan? Nah, kalau kamu udah mengerti, jadi kita gak usah panjang lebar untuk menjelaskan. Di sini aku cuma membutuhkan stempel dari kamu. Habis itu kamu gak usah melakukan apapun, ya. Kamu bakal mendapatkan bagian yang sangat besar dari misi kita. Gimana? Cukup adil kan? Ya, sebetulnya saya sudah mengetahui dari gerak-gerik Pak David dan Bu Wike bahwa kalian ingin mengajak saya untuk korupsi. Tapi saya sangat memohon maaf kepada Pak David dan Bu Wike. Saya tidak bisa untuk mengikuti apa kata kalian berdua. Karena mungkin saya memang bukan atasan kalian berdua, atau mungkin saya juga harus mengikuti perintah kalian berdua. Tapi untuk korupsi, hal ini saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bisa melaksanakan apa yang kalian berdua suruh. Kamu tuh ya, padahal ini juga bermanfaat buat kamu loh. Kita juga bakalan sama-sama menyembunyikan rahasia ini nantinya ya kan. Jadi mungkin kamu takut gitu, takut ketahuan sama atasan kita. Bu Wike, gini ya Bu, gaji saya di sini memang kecil Bu, nggak sebesar kalian berdua. Tapi untuk korupsi, kayaknya itu bukan passion saya. Karena saya tahu di sini saya bekerja karena kejujuran itu nomor satu Bu Wike. Kalau saya sudah dipandang jelek oleh perusahaan, saya akan jelek selamanya Bu. Bentar. Kamu tuh ya, gak usah sok suci deh jadi orang. Aku tahu semuanya itu kan pasti butuh uang. Kalau misalkan kamu udah ngeliat uang dengan jumlah yang cukup besar, pasti kamu bakalan luluh juga kok. Ya kan Mas? Gini aja deh, aku mau nanya sekarang. Apa dengan kejujuran yang sudah kamu berikan sama perusahaan, kamu digaji dengan besar? Apa kamu dihormati atau kamu dihargai di perusahaan ini? Hah? Enggak kan? Kalau semisal kamu berada di pihak kita, kamu bakal merasakan kebahagiaan yang belum pernah kamu bahagiakan. Kamu bisa membeli apapun yang kamu inginkan. Tetapi kalau cuma mengandalkan dengan gaji yang tidak seberapa itu, ya seperti sekarang, kamu cuma naik motor, kalau berangkat kerja, pulang kerja naik motor. Baik Pak David. Coba kamu pikirkan. Dan kalau semisal kamu menolak kerjasama ini, kamu bakal tahu akibatnya yang bakal kamu tanggung. Karena di sini kamu sudah secara tidak langsung mengetahui apa rencana besar kita. Kamu terseret dalam masalah ini, dan aku tidak bakal membiarkan itu. Baik Pak David, saya sangat mengerti tujuan dari arahan Pak David ini. Tapi sangat disayangkan, saya sangat tidak tertarik dengan penawaran Pak David dan Bu Wike. Jadi saya sangat mohon maaf, saya
tidak bisa bergabung dalam kontribusi kalian untuk korupsi di kantor ini. Oh, jadi gitu. Oke. Sebelum terjadi apa-apa dengan perusahaan ini dan sebelum terjadi apa-apa dengan kamu, ya, kamu pikirkan lagi kebutuhan kamu itu. Oke? Kita tinggal dulu. Ayo. Nggak ada habis-habisnya deh mereka berdua ngasih aku buat korupsi di kantor. Ya sudahlah, daripada aku bingung ngurusin sikap daripada David dan Bu Wika setiap hari menghasut aku, mending aku buru-buru ngambil kunci loker deh, terus aku selesaiin pekerjaan, habis itu istirahat. Ya ampun, Kamu tuh kurang ajar banget ya, hah? kamu tuh bener-bener gak becus kerjanya. Kamu nggak ngeliat Ya, kalau nggak misalkan becus. ada atasan kamu? Ya nggak becus tuh kalian berdua, bukan aku. Kan kalian berdua yang udah tahu ada Ya orang ngepel. seharusnya kalau misalkan ada orang mau lewat, kamu tuh berhenti ngepelnya. Kamu tuh karyawan baru sini, hah? Ya emang Iya. kalian berdua siapa? Sini. Kamu harus kasih pelajaran. Siapa yang masukkan kamu ke sini? Hah? Ya. Kok tanpa pengetahuan kita, kamu udah seenaknya bekerja di sini? Hah? Dan pekerjaan kamu udah gak becus. Kalian berdua nih apa sih datang-datang tiba-tiba marah-marah? Udah tahu kan ada orang ngepel, kalian main ngerobot masuk aja. Seharusnya sebelum jam kerja, ya, kamu udah harus selesai ngepelnya. Aku tahu nih, pasti kamu dari tadi malas-malesan kan? Makanya sampai jam sekarang kamu tuh belum selesai ngepelnya ya kan? Aku udah tadi datang. Cuman aku kan baru pertama kerja di sini. Ya kalian harus maklum dong. Kalian ini sombong banget sih. Emang apa sih jabatan kalian di sini? Pertama bekerja Beda banget sudah sama Mbak Sinta. Mbak Sinta mah baik banget tadi orangnya. Malah permisi ada orang ngepel mau lewat. Kalian emang kurang ajar banget. Kamu gak usah nyunjung dia deh, ya. Atau mungkin dia yang masukkan kamu ke sini, hah? Ya aku juga Sama aja ya. Sinta sama kamu itu memang kurang ajar banget, tahu nggak? Nah, pertama kali bekerja aja, kamu udah bikin masalah sama kita. Kamu nggak tahu jabatan aku ini apa? Hah? Aku nggak perlu tahu juga. Aku bukan mau nyanjung-nyanjung Mbak Sinta. Cuman dia udah lama kenal sama aku. Ya aku tahu kepribadian dia baik banget. Beda sama kalian berdua. Gini ya, kalian berdua ini kan karyawan di sini. Harusnya kalian menjaga nama baik kalian yang utama. Yang kedua, jaga nama baik tempat kalian kerja. Ya kalau begini, Kamu berani ya? Kamu berani menasihati atasan kamu? Kurang ajar banget sih kamu. Ya, Kamu itu cuma seorang cleaning service, tau nggak? Kamu bukan bos kita, nggak usah sok ceramah di depan kita. Hah? ya aku memang bukan bos kalian, tapi aku juga bisa buat ngeluarin kalian dari sini. Seorang cleaning service bisa mengeluarin kita, hah? Yang jabatannya sudah bagus di sini, hah? Gak usah ngimpi deh kamu. Ya, Dan bentar lagi bakalan aku tendang kamu. Terserah kalian berdua, aku mau dibilang mimpi atau kalian berdua mau ngeluarin saya nggak apa-apa. Lagian masih banyak kok kerjaan di luar sana. Tapi saya pastikan kalian berdua juga bakalan menyesal karena kalian sudah merendahkan profesi seseorang dan kayaknya yang jahat terus sama Mbak Sinta kalian berdua. Ya, Masih selalu banyak kamu acak-acakan. bilang. Kalau masih banyak pekerjaan, paling kamu tuh bekerja jadi tukang rongsok kan? Terserah Hah? kalian lah. Jadi kuli bangunan, kamu udah bersyukur bekerja di sini meskipun jabatan kamu cuma cleaning service. Nggak apa-apa. Aku kasih tahu ya sama kalian. Berita tentang kalian mau berbuat jahat di kantor ini juga udah tersebar dan kalian yang selalu ngancem-ngancem Mbak Sinta kan? Kamu tuh jangan sok tahu deh. Iya Kamu tahu. tuh cleaning service ya? Iya laki-laki ini juga suka sama Mbak Sinta tapi Mbak Sinta gak mau terus dipaksa terus diajakin kerja sama masalah buat korupsi di kantor ini. Terus kalau semuanya udah tahu, ya, Ya kalian harus terima balasannya. emang kamu siapa? Bisa? Kalian nggak tahu Hah? yang punya kantor ini siapa? Ha? Ya, Ya, pasti aku walaupun- tahu lah. Ya Hah? walaupun aku cuman cleaning service, aku bisa buat kalian ditendang dari kantor ini. Oh, jadi kamu mengancam kita berdua? Kita nggak takut kok ya kan? Sebelum kita ditendang dari kantor ini, ya, saya pastikan bentar lagi bakalan aku tendang kamu. Hah? Tapi kayaknya nggak mungkin deh Pak David. Kalau misalkan kita yang bakalan keluar dari perusahaan ini, karena kan kinerja kita tuh udah baik Pak David. Iya pastinya lah. Kamu tahu sendiri kan, Pak Agung sudah percaya sama kita. Hah? Dan Pak Agung sudah memberikan kepercayaan itu untuk menyelidiki orang yang sudah menekan karyawan di kantor ini. Iya, buktinya kita sudah
Dipercaya Pak Agung. Kalau si Agung boleh kalian bodoh-bodohin. Itu atasan aku ya. Kamu kalau ngomong ya. dijaga dong. Ya Hah? omongan saya memang nggak bisa dijaga karena si Agung juga gak becus sama kalian. Orang juga ajar bisa banget nih orang dibegoin. Tahu nggak? Ya kalau misalkan aku jadi Agung, aku bakalan cari karyawan yang baru dan aku bakalan mencari yang berdua. Wika? Yang ada kantor ini juga bakalan bangkrut kalau misalkan kerjanya seperti kalian semua. Habis masalah ini kelar, kamu beresin semua. Hah? Sin, ini siapa? Hah? Ya. Kamu yang masukin dia ke sini? Seharusnya kamu tuh bilang dulu sama aku. Kalau mau masukin karyawan, hah? Orang yang kamu bawa sudah gak becus kerjanya. Baru pertama kali bekerja sudah bikin masalah di sini. Bener, dia juga nggak sopan sama kita berdua, atau nggak? Pak, Bu. Dek, sekarang kamu jujur aja deh sama aku. Emang mereka berdua yang sering ngancam-ngancam kamu? Ya aku tahu, nanti aku juga jelasin siapa aku. Tapi kamu tahu dari mana kalau aku pernah diancam sama mereka berdua? Iya, tahu lah. Dia kan suka sama kamu, tapi kamu selalu nolak kan? Ya aku memang cleaning service, tapi otak aku juga bisa melebihi mereka berdua yang jabatannya udah tinggi di sini. Karena mereka berdua orangnya di bawah rata-rata. Enggak, tapi emang kamu ngelakuin kesalahan apa sampai pada Davi dan Bu Wika marah-marah sama kamu? Ya aku kan juga ngepel tadi, namanya cleaning service kerjanya kan memang ngepel, bersih-bersih. Dan setelah aku bersih-bersih malah pelanku diinjak, terus dia mau jatuh. Terus kamu ngata-ngatain aku, apa coba maksudnya? Pak David sama Bu Wika maksudnya apa sih? Kalau aku Kenapa mah semua karyawan di sini selalu dibikinin masalah sama kalian berdua? Kayak itu masalahnya. Kalau nggak nurut sama kita, hah? Dan itu bakalan terjadi sama kamu. Pak, tapi masalahnya Mas Bagas ini kan karyawan baru. Melakukan kesalahan itu masih wajar kan? Wajar kamu bilang, hah? Baru pertama kali bekerja udah bikin masalah, itu wajar, hah? Iya, pasti ke belakangnya bakalan jadi kebiasaan dia, tau nggak? Tapi caranya menyelesaikan solusi itu nggak seperti itu, Pak. Bukan dengan cara emosi. Lebih Seperti baik apa? Bapak dan Ibu memberitahu Mas Bagas bagaimana hal yang benar. Udahlah, gak usah sok bijak kamu Kita tuh depan harus aku. tegas pada karyawan-karyawan, apalagi cuma sama cleaning service kayak dia. udah, memang kalian harus tegas dan aku juga bakalan tegas sama kalian berdua. Kamu sekarang juga bakalan lepas dari penderitaan. Ini kantor bukan milik mereka berdua, tapi kamu malah dipaksa buat ngikutin apa kata mereka. Memang mereka nggak tahu terima kasih ya. Udah dikasih gaji enak di sini, kerjaan enak, tapi malah mau korupsi. Mas, kamu tahu dari mana kalau mereka berdua korupsi? Ya tahu lah, kalau itu mah pekerjaan mudah. Aku juga banyak mata-mata di sini. Kamu juga belum tahu kan siapa aku. Aku juga bakalan tunjukin di depan kamu dan aku juga bakalan tendang mereka berdua di depan kamu. Ya biar mereka berdua gak kebiasaan, udah dikasih kerja yang enak, malah mau bikin kantor bangkrut. Sin, kamu gak usah belagak bodoh di depan kita. Kalau bukan kamu yang ngasih Bener. tahu sama orang ini, Pasti hah? kamu ngadu kan sama orang ini. Pak, saya oke, saya emang tahu kalau kalian berdua itu mau korupsi, tapi saya beneran nggak pernah cerita soal ini sama siapa. Alah, Bukan cuman itu, tapi dia juga maksa-maksa kamu kan buat ngajakin kamu jalan, terus dia suka sama kamu. Ya, aku juga tahu semuanya walaupun udah kamu tanpa kamu bilang sama aku. Lagian kapan kamu bilang sama aku? Sedangkan kita baru ketemu, tapi aku udah bisa tahu semuanya kan. Itu juga udah salah satu bukti, menjadi salah satu bukti kalau pikiran aku lebih cerdas dari dia. Iya, Kurang tapi ajar aku juga banget ya. bingung sih Mas, kamu kenapa bisa tahu segalanya? Padahal kamu juga baru hari pertama bekerja. udah gak usah bersandiwara, ya. Bawa teman kamu ini sebelum aku lebih keras sama teman kamu ini. Hah? Cepetan. Ya udah Mas, daripada kamu nanti kena omel terus. Udahlah, kamu gak usah takut dan gak perlu khawatir. Loh, Bos, udah dari tadi. Pak Agung, Bos, ngapain pegang-pegang kayak gini, Bos? Pak Agung. Ya, aku memang sengaja, Gung. Tadi juga habis dari rumah kamu aku nggak bilang kalau misalkan aku mau jadi cleaning service di sini. Ya, aku juga pengen tahu lah siapa orang yang udah jahatin Sinta. Dan ternyata mereka berdua yang jahat sama Sinta dan bukan cuma sama Sinta. Aku yang baru pertama kerja di sini udah diomeli sama mereka. Dikata-katain cuma cleaning service, aku diancam mau dipecat. Pak Agung. Beliau ini siapa, Pak Agung? Saya kan sudah bilang pada Bu Wika kalau sekarang ada pertemuan sama bos. Jadi ya pertemuan kita sama bos Bagas. Hah? Apa? Tapi Sekarang kalian Dia- berdua dia udah seorang tahu kan bos. siapa aku kan. Jadi mobil ini juga punya aku, Kater ini sebenarnya juga punya aku, Dek. Jadi aku udah pasang mata-mata dari awal kamu kerja di sini. Aku memang sengaja gak ngabarin kamu. Ya takutnya kamu tersinggung sama aku. ya ampun,
kamu tadi buat kaget aku karena kamu kerja di sini sebagai cleaning service. Tapi ternyata sekarang kamu bikin kaget aku kalau kamu bos dari tempat aku kerja. Udahlah, pembahasan itu sekarang nggak penting. Yang terpenting buat aku sekarang, kamu mau gimana nih sama mereka berdua? Bos, mau bos, aku kita mau minta kamu maaf, pecat bos. atau gimana? Bos. Kalian diem, aku gak ngomong sama kalian. Udah, sekarang kamu ngomong aja. Ya tapi kemungkinan kalau Pak David dan Bu Wike tetap bekerja di sini, kayaknya kantor Pak Bagas bakalan hancur deh Pak, karena mereka berdua juga berniat untuk korupsi Pak. Sekarang kalian berdua udah denger apa yang udah diomongin sama Sinta. Jadi kalian berdua, mulai hari ini kalian berdua cat. Bos, kita minta maaf, Kita minta bos. maaf, bos. Kita janji gak Ya. bakalan korupsi, bos. Iya, Kalau bos. misalkan kalian bilang mau janji, gimana ya? Ya kayaknya kurang pas aja. Karena kalian mau lari dari tanggung jawab atas apa yang udah kalian lakukan. Ya kalau aku biarkan kalian berdua di sini dan aku masih toleransi padahal yang udah mau korupsi walaupun masih belum korupsi. Ya karyawan yang lain juga bakalan begitu. Bos. Dan aku juga bisa tuntut kalian karena kalian udah merugikan perusahaan aku. Pak David, Bu Wike, saya minta maaf ya, karena seperti apa yang tadi saya bilang, kejujuran itu penting. Makanya saya harus ngomong soal semua ini sama bos kita Pak Bagas. Ya bentar lagi kan kamu juga masih di bawah dia jabatannya. Kamu bentar lagi juga gantikan si laki-laki brengsek ini. Yaudah deh, kalau begitu aku sekarang nggak mau banyak ngomong. Aku cuma mau bilang sama kalian berdua, pesanku satu, kalau kalian mau dihargai sama orang lain, kalian harus menghargai orang lain. Dan kalau misalkan kalian udah enak kerja di kantor orang lain, ya kalian harus amanah. Bukan malah mau merugikan kantor di tempat kalian kerja. Dah itu aja yang mau aku pesenin sama kalian berdua. Sekarang kalian berdua juga bakalan merasakan gimana rasanya gak punya kerjaan. Oke? Yaudah, Gung, kita langsung masuk aja. Yaudah, mari deh. Kalian berdua udah dengar kan? Kalian sekarang berdua udah dipecat dari sini. Pak Gung, saya minta Ternyata maaf, Pak Gung. saya salah ya naruh kepercayaan saya kepada kalian berdua. Ternyata pelakunya kalian berdua. Pak Gung, saya minta maaf, Pak Kita Gung. minta maaf, Pak Gung. Kita Tolong, menyesal banget, Pak Gung. tolong Ya ngomong, udah. Pak Gung, sama bos, Pak Gung. Beri kita toleransi, Pak Gung. Gak bisa, ini udah keputusan bos. Jadi kalian sekarang udah dipecat dari perusahaan di sini. Pak Gung, Duh, Pak David gimana? Semuanya rencana kita hancur. ya bukan cuma rencana kita, jabatan kita di sini sudah hilang, tahu nggak? Ya sebenarnya kita emang salah dan kita nggak boleh melakukan seperti itu sama perusahaan. Ya di mana-mana perusahaan nggak bakalan terima kalau karyawannya mau korupsi, dan kita harus ngerubah itu semua supaya kita nggak melakukan kesalahan yang sama dan kita bakal dipecat ketika kita bekerja di kantor yang lain. Ya Pak David, aku pokoknya nggak mau lagi kayak gini. Kan imbasnya sama kita sendiri, itu nggak? Ya udahlah, berani ngambil risiko ya berani tanggung jawab. Ya udah deh. Udah yuk.